wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu bahagia dan selalu semangat pagi. Hari ini kita akan bertemu kembali bersama Ibu Murni di Prakarya kelas 7 semester 2, bab 1 kerajinan limbah lunak. Dan sebelum memasuki pembahasan inti, kita harus lihat dulu peta konsepnya ya, yaitu kerajinan bahan limbah lunak. Pertama, subtema pertama yaitu prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik kerajinan bahan limbah lunak. Dan yang ketiga, produk dan proses kerajinan bahan limbah lunak. Itu tadi materi konsepnya. Anak-anak, kita masuk di pembahasan yaitu bab 1, kerajinan limbah lunak. Dan perlu kalian ketahui bahwa menurut pendapat kalian tentang limbah dan lingkungan sekitar yang tertera pada gambar, apakah kamu pernah memikirkannya? Temukanlah gejala-gejala apa yang terjadi pada masalah lingkungan tersebut. Apa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi limbah-limbah tersebut. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita untuk mempelajari prakarya ini, terutama di bab 1 yaitu kerajinan limbah lunak. Pertama-tama, tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, siswa mampu pertama, menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan limbah lunak sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. Yang kedua, memahami pengertian sejarah jenis, sifat dari karakteristik dari bahan limbah lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Memahami teknik pengolahan, prinsip perancangan, prosedur pembuatan dan penyajian kemasan bahan limbah lunak berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan wilayah setempat. Yang keempat, merancang, membuat, menguji dan mengkomunikasikan produk kerajinan bahan limbah lunak daerah setempat berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat berdasarkan orisinalitas, ide dan cita rasa estetik diri sendiri dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Itu tadi tujuan pembelajaran yang kita harus mampu. Pada pelajaran prakarya kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak bagian pertama. Yang kita akan bahas pada materi kali ini adalah 1. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Yang kedua, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Dan yang ketiga, pengolahan bahan limbah lunak. Ketiga poin tadi kita harus mengetahui semuanya dan Ibu akan jelaskan. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan proses kehidupannya menjadi penyumbang dari sampah limbah lunak yang terbesar. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Nah, limbah sendiri dari tempat asalnya ada beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari suatu kegiatan tertentu. Limbah terdiri dari beberapa kelompok. Limbah dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Pertama, berdasarkan wujudnya. Limbah yang berdasarkan wujudnya, jika dilihat dari fisiknya, limbah terdiri dari A. Limbah gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya, karbon dioksida, biasa disebut dalam bahasa IPA-nya CO2. Monoksida, biasa disebut CO. Dan HCl, NO2, dan SO2. Yang kedua,
B. Limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik zat cair. Contohnya, air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Yang ketiga atau C. Limbah padat merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya, kotak kemasan, bungkusan jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Itu tadi adalah limbah lunak yang berdasarkan wujudnya. Dan yang kedua berdasarkan sumbernya. Seperti apakah itu? Kita harus mengetahui ada 4 poin. A. Limbah pertanian merupakan limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. B. Limbah industri adalah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. C. Limbah pertambangan yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Dan D. Limbah domestik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk lainnya. Dan yang ketiga yang berdasarkan senyawanya. Ada 2 poin yang kita harus ketahui. Yang pertama, limbah organik adalah limbah yang mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Contohnya kulit sayur, kotoran manusia, dan hewan. B. Limbah anorganik adalah jenis limbah yang sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contohnya plastik, beling, dan baja. Itu tadi sesuai dengan kelompoknya ada 3, yaitu pertama berdasarkan wujudnya, dan yang kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan senyawanya. Kita sudah jelaskan ketiga-tiganya. Baik, kita lanjut anak-anak, yaitu subtema kedua, jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak ini dikategorikan menjadi limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Jenis limbah lunak memiliki proses pelapukan yang tergolong lebih cepat daripada limbah keras. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Semua bagian tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya daun-daunan, kulit limbah lunak organik. Contohnya daun-daunan, kulit sayuran, batang tumbuhan atau hasil olahan tumbuhan seperti kertas. Dan limbah lunak organik ini adalah limbah lunak yang dapat dijadikan sebagai kerajinan antara lain: kulit jagung, kulit bawang, kulit kacang, kulit buah, biji-bijian, jerami, kertas, dan pelepah pisang. Nah, bagaimana aspek pengolahannya? Yaitu pengolahan limbah organik basah dapat dilakukan dengan cara pengeringan melalui sinar matahari langsung hingga kadar air dalam limbah organik habis. Yang kedua, bahan limbah lunak organik yang sudah kering merupakan bahan baku yang nantinya dapat dibuat berbagai macam produk kerajinan. Baik anak-anak, sekarang kita bahas limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Sifat limbah anorganik ini sulit terurai dan mungkin beberapa bisa terurai tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama. Limbah anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, sampah rumah tangga. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, dan styrofoam. Itu tadi jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Selanjutnya, anak-anak kami akan jelaskan tentang subtema ketiga, yaitu pengolahan bahan limbah lunak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah masukan dalam kehidupan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah
ada 3 prinsip yang kita kenal dengan istilah 3R. A. Mengurangi, atau kata lain reduce. Maksudnya meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. B. Menggunakan kembali atau reuse. Maksudnya memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari memakai barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Dan C. Mendaur ulang. Dengan kata lain recycle, maksudnya barang-barang yang sudah tidak berguna didaur lagi agar bisa dimanfaatkan. Yaitu tadi ketiga subtema sudah kita jelaskan, dan sekarang kita akan merangkum ketiga subtema tadi, yaitu pertama prinsip bahan limbah lunak, dan yang kedua jenis karakteristik limbah lunak, dan yang ketiga pengolahan bahan limbah lunak. Sekarang kita rangkum. Yang pertama, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomi. Dan yang kedua, limbah dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan senyawanya. Dan yang ketiga, limbah lunak yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah membusuk. Dan yang keempat, limbah lunak dikategorikan menjadi 2, yaitu limbah lunak organik dan anorganik. Yang kelima, perlu pengolahan limbah lunak perlu memperhatikan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Yaitu tadi ketiga subtema sudah dirangkum, dan sebelum kami tutup materinya, Ibu akan memperlihatkan gambar. Yaitu yang pertama, gambar tentang limbah cair, gas, dan padat di sekitar kita. Seperti apa tadi yang kita sudah jelaskan, bahwa yang berdasarkan dengan wujudnya, berdasarkan limbah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu pertama berdasarkan wujudnya, kedua berdasarkan sumbernya, dan yang ketiga berdasarkan Oke, baik. Kita akan menunjukkan gambar contoh-contoh tentang limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Ini dia gambarnya, yaitu limbah cair, limbah gas. Ini yang ketiga, limbah padat yang ada di sekitar kita. Dan yang gambar kedua, yaitu berbagai contoh karya kerajinan limbah organik dan anorganik kita sudah buat. Ini asal daripada limbah-limbah padat yang ada di sekitar kita. Itu. Selanjutnya, gambar yang ketiga ada jenis-jenis limbah lunak, yang ada limbah kulit jagung, limbah kulit bawang, dan ada limbah kulit kacang, limbah jerami, limbah kulit buah salak, limbah jerami, limbah kertas, limbah pelepah pisang. Itu gambar ketiga. Yang gambar keempat ada limbah plastik kemasan, ada limbah kain perca, ada limbah styrofoam, dan ada limbah karet ban, dan ada limbah kotak kemasan. Ini semua contoh limbah anorganik yang tidak mudah terurai, bahkan relatif membutuhkan waktu lama. Sedangkan ini adalah jenis limbah yang bersifat organik. Dan yang gambar selanjutnya, ini ada tugas, yaitu lembar kerja 1 atau LK. Nama anggota kelompok. Sekarang Ibu akan bentuk beberapa kelompok ya.
Dari 35 siswa, silakan dibentuk kelompok paling minim anggotanya 5 dan maksimal 7. Jadi anak-anakku tolong buat kelompok itu dari terpulang kepada kalian, mau ambil kelompoknya dari sekolah mana itu terpulang kepada kalian. Oke, baik, mendeskripsikan tindakan pengolahan limbah bahan lunak. Jenis limbah lunak. Jadi sekarang di sini kita tuliskan di sini jenis limbah lunak, contoh organik. Nah, di dalamnya ada 3 kolom, ada reduce, ada reuse, dan ada recycle. Di sini akan dikelompokkan jenis limbah lunak organik, contohnya yang bersifat reduce. Yang mana? Silakan dituliskan dalamnya. Dan setelah didapati semua sudah dikelompokkan sesuai dengan kolomnya, ungkapkan perasaan saat melakukan tindakan pengolahan limbah bahan lunak yang ada di lingkungan sekitar. Oke, baik. Selanjutnya mungkin pembahasan materi prakarya untuk kali pertama ini kita tutup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selalu semangat pagi dan selalu bahagia. Bye.